Pak Surya. Eva dari Media Republika ingin bertanya Pak, 8 tahun yang lalu, sekitar pada tanggal 3 Juni 2015, Pak Surya Paloh pernah menjanjikan bahwa akan membubarkan partai jika kedapatan kadernya korupsi. Sejak tahun itu ada banyak kejadian korupsi dari kader Nasdem, baik kepala daerah dan sekarang menteri setelah Pak Plate, kemudian Pak SL. Bagaimana Pak terkait dengan itu? Bagus, ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada? Coba bacakan. Supaya teman-teman tahu. Gimana? Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu di tempat ini dalam peristiwa demi peristiwa yang telah bersama kita lalui, baik oleh saudara semuanya, rekan-rekan pers, maupun kehadiran saya dan kawan-kawan di sini dan kapasitas sebagai fungsionaris DPP Partai Nasdem. Hari ini saya memberikan keterangan resmi kepada saudara. Tentu merupakan hal yang menyangkut berita yang tidak mengenakan hati, memprihatinkan, dan suasana penuh kesedihan yang menyangkut Profesor Dr. Yassin Limpo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertanian, sekaligus juga salah satu fungsionaris di DPP Partai Nasdem di Dewan Pakar. Hal yang saya pahami adalah semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini. Dan itu adalah tugas dan misi kita semuanya, termasuk Partai Nasdem. Maka di luar dugaan, baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan, dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung Syahrul Yassin Limpo, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami oleh dirinya pada saat ini. Dia meminta izin saya setelah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia, CQ, departemen yang dipimpinnya oleh lembaga FAO di bawah naungan PBB. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya, di dalam negerinya dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahamin bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung. Tidak ada seakan-akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali. Ini hal yang amat sangat mengusik hati saya. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikit pun.
Itu perlu saya tegaskan, baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem. Maka untuk itu saya sudah menerima laporan daripada Bung Sahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap azas praduga yang tidak bersalah. Salah, jalani, hadapi, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Jadi hal inilah yang paling penting, saudara ketahui, Nasdem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapin permasalahan. Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, agar negeri kita bisa lebih baik, agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Inilah yang saya harus lakukan pada saudara semuanya, dan saya mempersilakan saudara untuk menanya apa saja. Silakan. Coba diatur Bung Cades. Ya, selamat malam Pak Surya dan juga jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin Tatang dari Kompas.com, Pak. Pak Surya, saya Tatang dari Kompas.com. Pak Surya, mohon izin bertanya, ini kan kasus Pak SYL sedang diduga terlibat kasus korupsi dan sedang diusut oleh KPK. Tadi Pak Surya mengatakan bahwa Pak SYL diminta untuk mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Lantas sikap terkait dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar seperti apa Pak? Apakah juga akan ditarik dari kabinet Pak Jokowi atau seperti apa? Seperti itu Pak. Oke. Satu lagi. Selamat sore Pak Surya, izin Bella dari CNN TV. Pak Surya, tadi pagi kan juga Pak SYL ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan kasus suap gitu ya. Itu artinya tadi dugaan suap tersebut ataupun laporan tersebut itu kepada pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Satu lagi. Selamat sore Pak Surya Paloh dan jajaran dari Partai Nasdem. Saya Santi Dewi Pak dari IDN Times. Ada dua pertanyaan izin Pak Surya. Yang pertama, ini kan merupakan kali kedua ya Pak, kita seolah-olah kayak deja vu nih, kembali ke situasi ketika waktu Pak Joni Plate juga dalam situasi ini begitu. Apakah menurut Pak Surya ini juga bagian dari politisasi hukum begitu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bella dari CNN, ada dugaan pemerasan yang justru diduga kuat dilakukan oleh pihak KPK yang tengah mengusut perkara hukum di mana Pak Mentan saat ini sedang berperkara begitu. Kemudian yang kedua Pak Surya, ini kan sudah ada dua menteri dari pihak Nasdem yang tersangkut kasus hukum begitu. Apakah Pak Surya khawatir hal ini akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Amin untuk menghadapi pemilu 2024? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama, tentu seperti apa yang saya katakan, Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet. Apakah Pak Baya akan ditarik? Nggak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, nah, Mbak Baya jalan kerja sebagaimana mestinya.
Kedua, kedatangan Bung Sahrul dari kepolisian. Ya, itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan. Dan memang kita tetap yang bisa lakukan untuk mencari keadilan itu. Kita belum tahu apa perkembangannya. Kita lihat, karena saya yakin pasti kawan-kawan pers juga mempunyai keinginan tahuan yang lebih dalam lagi. Saya yakin itu. Mungkin apa hasilnya? Nah, kita lihat lagi perkembangan yang kedua. Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, bukan institusi partai politik. Tapi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahami itu. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga, amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini harus saya katakan, kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi satu hukuman tetap. Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai. Baik, terima kasih. Izin Pak Surya, Eva dari Media Republika ingin bertanya Pak, 8 tahun yang lalu sekitar pada tanggal 3 Juni 2015 Pak Surya Paloh pernah menjanjikan bahwa akan membubarkan partai jika kedapatan kadernya korupsi. Sejak tahun itu ada banyak kejadian korupsi dari kader Nasdem, baik kepala daerah dan sekarang menteri setelah Pak Plate kemudian Pak SL. Bagaimana Pak terkait dengan itu? Bagus, ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada? Coba bacakan supaya teman-teman tahu. Gimana? Bacakan. Di pemberitaan Republika Pak. Republika 19 Mei 2020. yang menulis Republika. Iya benar. Dan ditanya oleh Republika. Iya, iya. Oh. Kapan saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Partai Nasdem. Ya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada
kader partai yang korupsi, partai dibubarkan, bodoh dia. Jadi itu tidak benar Pak, ucapan itu. Jadi, Enggak, itu dia salah. Karena memang tidak ada itu, meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi, nggak ada artinya kita ini. Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah, spirit adalah seperti itu. Jadi bukan letterlek, ada kader partai ya. Siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini? Karena dia melakukan perbuatan tidak tercela. Kemudian pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam suatu partai, harus menjadi korban karena 1, 2, 3 orang yang tidak tepat. Nah, itu tidak benar. Jadi saya intinya mengkoreksi, bukan itu sesungguhnya. Baik, terima kasih. Oke. Ada? Baik teman-teman semuanya, saya aturkan terima kasih dalam suasana yang kita mungkin bisa press conference jauh lebih gembira lagi dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.